Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman, ujian, dan kasih. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama hari ini, kita diajarkan bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita seringkali merasa Tuhan Yesus sedang menjauh atau bahkan menghukum kita. Namun dalam kenyataannya, justru melalui ujian tersebut, Tuhan Yesus mendisiplinkan kita untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman kita. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita dalam penderitaan tanpa tujuan, melainkan Dia menggunakan setiap cobaan untuk mendewasakan iman kita dan menuntun kita menuju kebaikan dan keselamatan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menerima disiplin ini dengan hati yang penuh syukur dan penuh harapan. Seperti tertulis, "Kami bermegah dalam penderitaan, karena penderitaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan pengharapan." Dalam hidup ini, kita harus belajar untuk menerima setiap kesulitan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus, meskipun penuh kuasa dan kebijaksanaan, tidak dihargai di kotanya sendiri. Banyak orang di Nazaret meragukannya hanya karena mereka mengenalnya sejak kecil. Hal ini adalah cerminan dari bagaimana seringkali kita menilai orang lain berdasarkan pandangan kita yang sempit, atau berdasarkan apa yang kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Kita tidak membuka hati untuk melihat kuasa Tuhan Yesus yang bekerja melalui mereka. Ini juga terjadi dalam masyarakat kita. Kita seringkali terjebak dalam penilaian terhadap orang lain berdasarkan status atau latar belakang mereka, alih-alih melihat potensi dan kasih Tuhan yang ada pada mereka.
Dalam hidup bergereja dan bermasyarakat, kita harus belajar untuk melihat sesama dengan mata yang terbuka dan penuh kasih, tanpa membiarkan prasangka menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan Yesus yang diberikan melalui mereka. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami dalam hidup ini untuk selalu berjalan dalam iman dan kasih, menghadapi segala hal dengan harapan dan percaya pada penyertaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.